Hai, ketemu lagi kita sob. Yang kemarin-kemarin udah ke edisi mobil-mobil yang harganya 70 jutaan ke atas. Nah sekarang kita down to earth dulu sob. Kita ke mobil-mobil dengan harga dompet PPKM. Untuk karyawan yang gajinya dipotong jadi nggak 100%. Tapi belum juga dapat bantuan dari pemerintah. Kasihan deh gue. Baiklah, untuk kaum yang gajinya dipotong tapi make up pacar harganya nggak turun-turun, kita kasih list mobil-mobil Honda 40 jutaan. Langsung aja, here we go. Mari kita simak message-message berikut ini. Yang pertama, ada Honda Civic Genio. Genio masuk ke Indonesia sebagai Civic generasi kelima. Ada di antara tahun 92 sampai 95. Mobil ini adalah mobil dengan tampilan standarnya aja udah kelihatan ceper sob. Honda Civic Genio jadi incaran buat mereka yang pengen tongkrongannya kelihatan mobil balap. Mobil ini pun makin booming sob ketika beredar film Fast Furious pada tahun 2001. Karena kembaran dia yang versi coupe dipakai Toretto buat bajak truk di awal scene. Itu membuat pamor Genio makin naik. Sebagai kendaraan yang identik dengan anak muda yang masih minta duit ortunya. Canda sob. Walaupun tampilannya sporty, tapi mobil ini belum memiliki seatbelt belakang sob. Jadi kalau dipakai kebut-kebutan, kasihan penumpang belakangnya. Tapi tenang, mereka masih bisa pegangan pada keyakinan dan doa. Kita ke fiturnya dulu. Sudah ada power window, power steering, electric mirror, head unit single din, AC dengan arah 9 lengkap, dan juga soket lighter. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode D16 Z9, 1600 cc, 4 silinder segaris, 16 katup, SOHC, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 125 horsepower, dan torsinya 148 Nm, dengan transmisi manual 5 percepatan, automatic 4 percepatan, dan berpenggerak roda depan. Kelebihannya, desainnya stylish dan elegan, brandnya masih populer sampai sekarang. Konsumsi BBM-nya cukup irit, perawatannya mudah, spare part-nya gampang sob ditemuin, sudah menggunakan suspensi double wishbone yang berkualitas, kualitas mesin cukup baik, dan mobil ini nggak limuh di kecepatan tinggi. Tapi kekurangannya, desain dashboard bagian bawahnya kurang bagus sob, material joknya murahan, belum menggunakan mesin VTEC, pajaknya mahal untuk mobil 90-an, dan kaki-kakinya cukup ringkih. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-11 km sob dalam kota. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 12-14 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 47 jutaan, dan pajaknya 1,3 jutaan. Nomor 2, ada Honda Accord Cielo. Mobil ini sebenarnya adalah mobil yang kurang familiar sob buat kantong-kantong PPKM. Karena borosnya lumayan bikin ente miskin. Karena asli sob, ini mobil boros banget buat orang yang kalau beli KFC seporsi buat 2 kali makan. Kayak mimin. Tapi di balik keborosannya, ada kenyamanan sob di baliknya. Mobil ini kualitas dan kenyamanannya jempolan meski tahun tua. Honda Accord Cielo ini adalah sedan yang diproduksi Honda dan lahir pada tahun 94. Dia adalah anak kelima dari Honda Accord. Dimensi mobil ini luas sob, jadi nggak usah khawatir kalau mau bawa jalan-jalan keluarga, karena pasti nyaman. Tinggal dompet ente aja sob, nyaman apa enggak. Sebenarnya Cielo ada 2 versi, yang versi biasa dan versi VTEC. Untuk versi VTEC-nya hadir ketika mobil ini mendapatkan facelift. Nah, yang kita bahas adalah yang versi VTEC-nya ya sob. Kita ke fiturnya dulu. Sudah ada power seat, pengaturan AC dengan tombol dan arah semburan lengkap, side skirt, power window, electric folding mirror, head unit single din dengan remote dan CG changer merek Alpine. Untuk mesinnya sob, mobil ini membawa mesin berkode F22B1, 2200 cc, 4 silinder segaris, 16 katup, VTEC. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 145 horsepower, dan torsinya 199 Nm, dengan transmisi manual 5 percepatan, automatic 4 percepatan, dan berpenggerak roda depan.
Kelebihannya, mobilnya mewah, fiturnya lengkap, modelnya sporty, desainnya tidak termakan zaman, akselerasinya kencang, tenaga mesinnya gahar, perawatannya mudah dibandingkan kompetitornya, handlingnya baik khas Honda, dan juga peredaman kabin sangat bagus. Tapi kekurangannya, pajaknya mahal sob untuk mobil tahun 90-an, konsumsi BBM-nya boros, kenyamanannya kurang karena handling yang baik, dan juga harga spare part-nya mahal. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-9 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-11 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 40 jutaan, dan pajaknya 1,3 jutaan. Nomor 3, ada Honda City Z tahun 2000. Mobil ini sebenarnya citranya adalah mobil untuk perkotaan sob, yang dulunya dipakai oleh para orang tua. Tapi sekarang kebanyakan dipakai sama yang berjiwa muda, walaupun usianya kadang-kadang udah tua. Apa sih? Mimin dulu pakainya mobil ini sob. Menurut pengalaman Mimin pribadi, mobil ini adalah mobil tahun 2000-an dengan harga 90-an yang masih sangat rasional buat dibeli. Karena mesin VTEC-nya gahar sob, buat kalian yang suka kebut-kebutan. Selain itu, bodinya dia juga ringan. Jadi mobil ini enak banget buat dipakai ngebut di tol. Walaupun dari segi desain, harus dimodif untuk bisa tampak muda. Karena kalau enggak, cupu sob. Muka cupu, mobil cupu, ya? Modif dong, mukanya. Canda sob. Untuk fitur, kurang memuaskan sob, karena Honda City adalah grade terbawah dari Honda waktu itu. Jadi fiturnya juga minim. Cuma ada power window, power steering, electric mirror, head unit single din, dan AC dengan arah semburan lengkap. Cuma itu sob. Ngomongin mesin, mobil ini bawa mesin berkode D15, 1500cc, 4 silinder, 16 katup, VTEC, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 115 horsepower, dan torsinya 139 Nm, dengan transmisi manual 5 percepatan, automatic 4 percepatan, dan berpenggerak roda depan. Kelebihannya, image sedan Hondanya bagus sob, handlingnya mumpuni, mobilnya fun to drive, sangat buas pada putaran atas, mesinnya bandel, spare part-nya mudah, dan juga sangat irit. Tapi kekurangannya, desainnya kurang disukai banyak orang sob, build quality-nya kurang bagus, sensasi berkendaranya masih kayak mobil tahun 90-an, kaki-kakinya sering bermasalah, mobil ini lemah di RPM rendah, dan juga bantingannya keras. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 15-17 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 45 jutaan, dan pajaknya 1,5 jutaan. Nomor 4, last but not least, ada Honda Civic Vario. Mobil ini adalah mobil generasi ke-6 dari Honda Civic, yang cukup eksis sampai sekarang. Untuk produksinya sendiri, cuma mampu bertahan 5 tahun sob, dari tahun 96 sampai 2001. Dulunya, Vario ini mendapatkan penghargaan Car of the Year di Jepang, yang diraih waktu pertama mobil ini diluncurkan di Jepang. Kalau kita melihat jabanya, dari eksterior sendiri, mobil ini sudah ada perubahan dari Genio. Sudah adanya hidung untuk bernapas di antara lampu-lampu depan. Walaupun dimensinya nggak jauh berbeda. Tapi tenang aja sob, mobil ini masih bisa nyaman untuk mengangkut 5 orang sekaligus, 1 driver, dan 4 pemandu lagu. Dari segi interior, karena ini mobil tahun 90-an, masih polos sob kayak Mimin. Semuanya masih analog, dan juga fiturnya belum selengkap fitur-fitur mobil sekarang. Di mobil ini baru ada power window, power steering, electric mirror, head unit single din, AC dengan arah semburan lengkap, dan juga socket lighter. Untuk mesin permesinannya sob, mobil ini bawa mesin berkode D16Y5, 1600cc, 4 silinder garis, 16 katup SOHC, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 125 horsepower, dan torsinya 148 Nm, dengan transmisi manual 5 percepatan, automatic 4 percepatan, dan berpenggerak roda depan. Kelebihannya, desain eksteriornya klasik, tapi memiliki daya tarik. Mesinnya responsif, kabinnya luas, spare part-nya mudah dan murah, harga jual kembali bertahan, dan letak panel konsolnya mudah digapai. Tapi kekurangannya, bushing arm dan komponen kaki-kakinya lemah sob, mesinnya kurang responsif di putaran bawah. Walaupun kategorinya Honda Civic, mobil ini kurang memiliki fitur yang mewah, dan juga material joknya kurang bagus. Untuk BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km sob dalam kota, dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 14-15 km. Untuk harga, sekarang ada di sekitar 47 jutaan, dan pajaknya 1,5 jutaan.
Ya sob, itulah tadi mobil-mobil Honda dengan harga kantong PPKM atau 40 jutaan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses terus sob karirnya. Pokoknya dilancarkan rezekinya. Amin. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sebarkan di grup WhatsApp keluarga ente semua sob. See you in the next video dan I'll be back. Ciao.